Aku gereja, kau pun gereja. kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya Dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, di hati dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus Di seluruh dunia kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. bukalah kalau pintunya, tinggallah di dalamnya. lihat di dalamnya. Lihat di dalamnya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak DPB Jemaat Nazaret, Jakarta. Sebelum ibadah, disiapkan kidung cerianya, Alkitabnya. Sudah mandi kan? Sudah pakai baju yang rapi, baju yang layak, baju yang manis? Sudah sarapan? Jadi saat ibadah jangan sambil makan ya. Mari kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mazmur 100 mengatakan begini: Pujilah Allah dalam baitnya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Mari kita menyanyi bersama Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Kidung Ceria 349, bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pemilik kehidupan kami, pemelihara kehidupan kami, pengendali kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama karena di pagi hari ini kami beribadah kepadamu.
Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, memimpin dan menemani kami dalam ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, dengarkanlah doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, ya Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Walaupun kita tidak bisa keluar, kita tetap di rumah saja. Tapi adik-adik belajar kan? Rajin-rajin loh, supaya akhirnya berhasil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bertemu lagi. Walaupun tidak di gereja, tapi Tuhan itu baik. Ada saja jalan keluar, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan, kita dapat beribadah, kita dapat mendengarkan sabdanya, serta suaranya. Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk membaca Alkitab dan renungannya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami mengerti pembacaan untuk hari ini. Karena firman-Mu itu memberi kekuatan, kemampuan, sukacita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik, pagi ini bacaan dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 13. Tapi kita mulai saja dari pasal 6 ayat 25 ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, adik-adik, kalau kita baca tadi, ada apa ya? Mengapa dan sampai Musa dan Harun harus menghadap Firaun? Kita baca tadi ayat 25. Mereka diutus karena pada waktu itu bangsa Israel menderita sangat dan kesengsaraannya di tanah Mesir. Beban dan tuntutan penguasa semakin hari semakin berat. Harapan untuk keluar dari penindasan hanya tinggal mimpi. Tidak ada harapan dan masa depan. Tuhan yang sudah berjanji untuk kita setia kepada leluhur kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, rasanya tidak berbuat apa-apa tuh dan diam saja. Adik-adik, itu tidak benar, salah semuanya. Sebenarnya apa yang bangsa Israel pikirkan bertentangan dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Bayangkan aja, kesengsaraan, tangisan, dan air mata sama sekali tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Sabda Tuhan kepada Musa, mari kita baca dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 7 ayat 34. Kisah Para Rasul 7 ayat 34.
Maka aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Kita perhatikan juga pasal 6 ayat 25 ke 27 ya. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan, katakanlah pada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Ayat 3 dari pasal 7. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kalau kita baca ayat 8 dan 9, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan pada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun." Adapun Musa berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Tongkat Harun dilempar ke hadapan Firaun dan berubah menjadi ular. Tapi Firaun tidak mau kalah. Dia memanggil juga semua ahli sihir dan orang pandai, dan mereka pun dapat merubah tongkat mereka di depan Firaun menjadi ular. Tapi yang unik di sini bahwa ular-ular yang dibuat oleh para ahli sihir itu ditelan semuanya oleh tongkat Musa dan Harun. Berarti mujizat-mujizat yang terjadi adalah cara Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Walaupun mujizat-mujizat sudah dilakukan, tetapi Firaun belum juga setuju bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik masih ingat kuasa Tuhan yang membelah air laut Teberau? Dan masih banyak mujizat-mujizat dan hukuman-hukuman yang Tuhan buat. Ada 10 tulah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup ini. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus menjadikan firman-Nya sebagai pelita yang menuntun hidup kita bersama keluarga, ayah dan adik-adik dan lain-lain. Pada saat kita diperhadapkan dengan pergumulan dan berbagai kesulitan saat ini karena musibah virus dan apa itu, tapi kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan sanggup membebaskan kita dari berbagai kesulitan hidup. Asal kita tetap percaya, tetap setia dalam mentaati kehendak-Nya, rendah hati dan taat takut akan Tuhan. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan Yesus, sebab hanya Dialah sebagai penolong kita. Kita lihat Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya,
mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Ingat bahwa dengan firman yang sudah disampaikan ini, kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, tapi tetap percaya. Badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pertanyaan dari boleh dijawab nanti di WA saja kalau itu mungkin, tapi Enci minta supaya bisa dijawab ya. Yang pertama pertanyaannya adalah nama tokoh yang harus menghadap Firaun. Yang kedua, apa singkatan dari kitab pertama Perjanjian Lama dengan singkatan KKIB? Yang ketiga, sebutkan nama ayah dan ibu dari Musa dan Firaun dan terdapat di mana. Bacaannya kita bisa lihat di mana. Itulah dari Enci Susi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Enci mau bernyanyi ya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, kau andalanku seumur hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, kau andalanku sepanjang hidupku. Halo adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas kali ini akan terisi jika adik-adik mendengarkan cerita dengan baik. Kali ini adik-adik diminta untuk mengisi kalimat yang dalam kalimat tersebut satu kata yang hurufnya hanya huruf pertama. Ayo berlomba menjawab lebih cepat, dan yang kirim lebih cepat ke grup WA AT akan disiapkan hadiah yang menarik. Yuk kerjakan aktivitasnya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop serta menyerahkannya kepada Enci dan Engku pada ibadah hari Minggu di gereja. Kita akan bernyanyi untuk persembahan dari Kidung Ceria nomor 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau dengerin warta PA nih. Yang pertama, selamat ya buat adik-adik AT yang menang dalam lomba mencari harta karun dalam rangka perayaan Paskah 2020.
Yang kedua, hadiah akan diberikan ketika sudah bisa bertemu di gereja ya adik-adik. Yang ketiga, ada pesan nih untuk mama papa. Yang keempat, persembahan selama IHMPA lewat video dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke enci-enci pengurus PA. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, puji syukur terima kasih karena kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati adik-adik yang sedang di rumah, berkati di dalam pendidikan di rumah, agar adik-adik tetap semangat mengikuti pelajaran sekolah di rumah. Tuhan Yesus, Kau juga akan berkati orang tua kami. Tuhan Yesus, Kau juga akan berkati pemerintah kami, serta kepala negara kami, Bapak Presiden dan jajarannya. Engkau juga akan memberkati pelayan-pelayan PA. Berikanlah mereka damai, sukacita, serta kesehatan. Untuk itu Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengan dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, ibadah hari Minggu kita akhiri. Oleh karena itu kita akan menutup dengan doa, dan sebelum kita berdoa kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Oleh karena itu adik-adik, Encik ini minta adik-adik siapkan Kidung Cerianya. Sudah adik-adik? Oke, kalau sudah adik-adik silakan buka Kidung Ceria nomor 345. Kidung Ceria 345. Oh berkati kami. Sudah? 1, 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Nah, adik-adik kita akan berdoa. Sikap berdoa seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kiranya firman ini menjadi berkat dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di minggu depan bersama dengan Ci dan Ku.
Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dan selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.